Pernikahanku seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, tapi justru menyeretku ke jurang kehancuran. Saat ibu mertuaku menuduhku berselingkuh dan menyeretku ke pengadilan, aku pikir hidupku sudah berakhir. Tapi, aku ingat betul pagi itu. Matahari belum tinggi, namun sinarnya sudah mulai menyelinap masuk ke sela-sela jendela ruang makan keluarga. Aku menyeduh teh seperti biasa. 2 sendok teh, sedikit gula, dan sepucuk daun pandan untuk aroma. Dava menyukai teh buatanku. Setidaknya, dulu begitu. Sekarang aku tidak yakin lagi. Aku membawa nampan berisi 3 cangkir teh panas ke meja makan besar yang mengkilap. Kayu jatinya tua, kokoh, dan terasa asing di mataku. Semuanya mahal, dingin, dan terlalu mengilap untuk perempuan sepertiku yang berasal dari gang sempit dan dinding triplek. Letakkan di sana. Jangan terlalu dekat dengan taplak, nanti kamu rusak. Suara itu datang dari sudut ruangan. Tegas, datar, dan penuh penilaian. Bu Ratna, aku mengangguk dan meletakkan cangkir perlahan. Tanganku sempat bergetar sedikit, membuat sendok kecil di cangkir berbunyi nyaring. Bu Ratna langsung melirikku tajam. Tatapannya seperti pisau cukur yang menggores pelan, tapi dalam. Dava duduk tanpa berkata apa-apa. Matanya hanya terpaku pada layar ponsel. Ia bahkan tidak menatapku. Dava, ucapku pelan, berusaha mencairkan suasana. Aku buatkan teh kesukaanmu. Udah, taruh aja. Potongnya cepat, nadanya datar. Seolah aku ini pelayan yang terlalu banyak bicara. Aku menunduk dan duduk di ujung meja, seperti biasa. Jarakku dari Bu Ratna hanya 2 kursi, tapi rasanya seperti berjarak ribuan langkah. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna meneguk tehnya. Ia meletakkannya pelan, lalu menatapku penuh arti. Kamu nggak usah pura-pura baik, Rani. Saya tahu semuanya. Aku menatapnya, bingung. Maksud ibu? Wajahnya tegang. Ia menyilangkan tangan, lalu berkata pelan namun jelas. Setiap katanya seperti cambuk. Kamu selingkuh. Degruntat suara itu menghantam seperti ledakan di dadaku. Aku mengerjap, berusaha memahami kalimat barusan. Apa? Tanyaku, nyaris berbisik. Kamu selingkuh dengan Arman, sopir di rumah ini. Aku terdiam. Tubuhku terasa ringan seperti kapas, namun jantungku berdebar kencang seperti genderang perang. Tidak, Bu. Saya nggak. Jangan bohong, bentaknya. Kali ini nadanya meninggi. Saya punya buktinya. Saya lihat kalian bicara di belakang rumah. Saya dengar suara kalian di gudang. Kamu pikir saya bodoh? Air mataku mulai menggenang. Aku menoleh ke Dava, berharap ia akan menatapku dan berkata, Rani nggak seperti itu, Bu. Tapi tidak. Ia justru menunduk dan berkata pelan, aku juga dengar dari bibi yang kerja di dapur. Hatiku remuk. Ternyata semua orang sudah punya cerita tentangku. Cerita yang bukan berasal dariku. Cerita yang tidak pernah kutulis, tapi mereka percayai seolah itu kitab suci. Bu, saya nggak pernah macam-macam. Saya cuma kasihan sama Arman. Dia ngeluh sakit punggung waktu ngangkat galon, dan saya bantuin. Itu aja. Kamu pikir saya akan percaya? Bu Ratna mencondongkan tubuhnya. Kamu perempuan miskin, nggak tahu malu. Baru juga numpang hidup di rumah ini, sudah berani mengotori kehormatan keluarga saya. Bu, saya bukan perempuan seperti itu. Cukup, bentaknya. Dan di saat itulah, tanganku tak sengaja menyenggol cangkir teh. Isinya tumpah, dan cangkirnya jatuh ke lantai. Pecahannya memantul. Bunyi kaca pecah itu memecah keheningan yang tersisa. Bu Ratna berdiri. Tangannya bergetar menahan amarah. Ia mendekatiku. Kamu keluar dari rumah ini sekarang juga. Aku terdiam, tak sanggup bicara. Semua ini, seperti mimpi buruk yang menelanku hidup-hidup. Bawa barangmu, dan bersiap. Saya akan laporkan kamu ke pengadilan. Biar semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Tanganku gemetar. Aku memandang Dava, suamiku, pria yang kucintai, yang kupilih untuk kutemani seumur hidup. Tapi ia tak bicara apa-apa. Tak satu pun kata pembelaan keluar dari mulutnya. Hanya diam. Dan dalam diamnya itu, hatiku tahu. Aku sendirian. Aku berdiri di depan gerbang besar rumah itu. Satu koper tua di tangan.
langit mendung, dan angin berembus. Dingin. Aku melangkah pelan, menyusuri trotoar, seperti seorang narapidana yang baru keluar penjara. Padahal sebaliknya, aku baru saja dijatuhi hukuman sebelum sempat membela diri. Langkahku gontai. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Rumah ibuku sudah dijual, dan adikku merantau jauh. Aku tidak punya siapa-siapa, kecuali satu nama, satu bayang samar di masa kecil. Kakak tiriku. Dulu, waktu aku masih kecil, ia sering menggendongku. Tapi, setelah ayah menikah lagi dan keadaan berubah, dia menghilang begitu saja. Sampai hari ini, aku bahkan tak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi entah kenapa, ingatan itu datang kembali saat aku nyaris menyerah. Mungkin, aku memang harus mencarinya. Mungkin, dia satu-satunya yang tersisa dari hidup yang tak pernah adil padaku. Atau mungkin, aku hanya berusaha memegang harapan terakhir sebelum semuanya benar-benar runtuh. Tapi satu pertanyaan menggantung di kepalaku. Menolak pergi, apa benar aku sendiri di dunia ini? Dulu aku bermimpi bisa tinggal di rumah megah seperti itu. Bertingkat 2, dengan taman luas dan lampu gantung yang menggantung anggun di langit-langit ruang tamu. Tapi siapa sangka, tempat yang kupikir akan menjadi istana itu malah menjelma menjadi sangkar emas yang menyiksaku diam-diam. Setiap pagi, aku bangun lebih awal dari semua orang. Aku memasak, menyapu, mencuci piring, bahkan mencuci mobil Dava saat Arman datang terlambat. Tak ada yang menyuruh langsung, tapi tatapan Bu Ratna sudah cukup menjadi perintah. Tatapan itu yang selalu menilai, selalu mencari-cari salah. Dan aku hanya bisa tunduk. Aku menikahi kamu bukan supaya kamu jadi pembantu, kata Dava suatu malam. Entah mencoba menenangkan atau justru menampar kenyataan. Tapi kamu juga nggak pernah bilang itu ke ibumu, jawabku pelan. Ia terdiam. Seperti biasa, hari-hariku seperti kaset rusak. Bangun, bekerja, disindir, dimaki, diam, lalu tidur dalam lelah yang tidak hanya di badan, tapi juga di hati. Kadang aku bertanya dalam hati, apakah semua menantu perempuan memang harus melalui ini? Pernah sekali aku sakit, demam tinggi, menggigil, bahkan nyaris pingsan di dapur. Tapi Bu Ratna hanya berkata, kalau nggak kuat, jangan tinggal di sini. Dava membawakanku air hangat, lalu pergi lagi ke ruang kerjanya. Tak ada pelukan, tak ada kata-kata manis, hanya keheningan dan kewajiban. Saat itu, satu-satunya orang yang menanyakan keadaanku adalah Arman. Sopir keluarga itu tak banyak bicara, tapi ia selalu sopan. Tiap pagi, saat aku menyapu halaman, ia menyapaku pelan. Kadang menawari bantuan saat melihatku mengangkat galon atau keranjang belanjaan sendirian. Dan mungkin itulah kesalahanku. Aku terlalu terlihat lemah. Hari itu, aku sedang memindahkan tabung gas dari halaman belakang. Beratnya membuatku nyaris terjatuh. Arman yang sedang mencuci mobil langsung menghampiri dan membantuku. Bu Rani, hati-hati, biar saya aja, katanya, mengambil tabung itu dari tanganku. Aku tersenyum canggung. Gak apa-apa, Mas Arman, saya biasa. Gak semua yang biasa itu harus dijalani terus, Bu, jawabnya pelan. Aku tertegun. Kalimat itu, seperti pelukan yang tak pernah kuterima. Seperti perhatian yang lupa diajarkan dalam keluarga ini. Dan tanpa aku tahu, dari balik jendela lantai 2, Bu Ratna melihat semua itu. Setelah tuduhan itu muncul, seluruh rumah menjadi penjara yang dingin. Tak ada lagi sapaan dari asisten rumah tangga. Mereka mulai berbisik saat aku lewat. Bahkan bibi dapur yang dulu sering membawakan cemilan diam-diam, kini tak lagi menoleh. Mereka semua percaya bahwa aku, perempuan miskin dari kampung, telah menggoda sopir pribadi demi kesenangan murah. Bahwa aku tak tahu diri. Bahwa aku najis. Dava tak pernah bertanya langsung padaku. Ia hanya ikut diam. Ketika aku mencoba menjelaskan, ia malah bangkit dan pergi ke kamar tamu. Pernah, saat tengah malam aku terbangun dan menangis pelan di sudut tempat tidur, aku melihat bayangannya duduk di ruang keluarga, memandangi layar kosong televisi. Tak bergerak.
tak bersuara. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi aku tahu, kepercayaannya padaku telah hilang. Entah pergi kemana. Seminggu setelah tuduhan itu dilontarkan, aku menerima surat panggilan. Gugatan perdata. Pencemaran nama baik keluarga. Klaim ganti rugi. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Tinta hitam di atas kertas putih itu rasanya seperti darah. Aku menatap ke sekeliling rumah yang selama ini kutata dengan tanganku sendiri. Sofa yang kubersihkan, tirai yang kupilihkan warna senada, lemari dapur yang kuhias dengan foto kecil pernikahan kami. Semuanya berubah menjadi benda asing. Tidak ada yang tersisa untukku di sini. Ini bukan keputusan saya, kata Dava ketika kutunjukkan surat itu. Ibu yang ingin bawa ini ke jalur hukum. Kamu ikut mendukung? Dia tidak menjawab. Dan dari semua hal menyakitkan yang sudah terjadi, itu yang paling menyayat. Bahwa laki-laki yang kuberikan segalanya, bahkan rasa malu karena harus menunduk, di hadapan mertuaku tiap hari, kini tak mampu berdiri di sisiku ketika aku diludahi kehormatannya. Hari di mana aku meninggalkan rumah itu, tidak ada hujan. Langit biru, matahari bersinar, tapi dadaku gelap. Aku membawa satu koper, beberapa baju, dan harapan yang sudah patah. Tak ada satupun orang rumah yang mengantar. Tak ada salam perpisahan. Tak ada maaf. Bahkan tidak ada pertanyaan. Kamu mau kemana, Rani? Dan yang lebih menyakitkan, aku juga tidak tahu harus kemana. Aku duduk di halte depan kompleks selama hampir 2 jam. Mataku sembab. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan masing-masing. Tak ada yang peduli pada perempuan dengan koper kecil dan luka besar yang duduk, diam seperti patung patah hati. Pikiranku melayang ke masa kecil. Ibuku dulu menikah 2 kali. Ayah kandungku meninggal saat aku masih bayi, lalu ibu menikah lagi dengan pria lain yang saat itu dikenal kaya raya dan dermawan. Kami hidup layak. Tapi suatu hari, pria itu pergi, meninggalkan ibu, aku, dan kakakku, yang waktu itu baru menginjak remaja. Kakak tiriku adalah anak dari pernikahan pertama pria itu. Aku tak tahu nama lengkapnya sekarang, tapi aku ingat panggilannya, Rama. Dia baik, lembut, dan sering membelikan aku es krim diam-diam saat ibu sedang mencuci baju. Lalu, suatu hari, ia pergi. Begitu saja, tanpa pamit, tanpa jejak. Dan kini, aku bahkan tidak tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Tapi tiba-tiba, kenangan itu terasa penting. Seolah semesta ingin aku kembali mencari satu-satunya benang yang mungkin belum terputus. Satu nama, satu harapan. Rama. Aku mengusap air mata dan berdiri. Mungkin ini saatnya aku mencarinya. Bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk mengingat bahwa aku masih punya seseorang, walau mungkin hanya dalam ingatan. Atau, mungkinkah takdir menyimpan kejutan yang lebih besar? Hari-hari pertama setelah aku meninggalkan rumah mertuaku terasa seperti hidup tanpa gravitasi. Hampa. Aku tinggal di sebuah kamar kos kecil yang kutemukan lewat rekomendasi ibu pemilik warung dekat halte. Ukurannya tak seberapa, bahkan kipas anginnya pun berderit pelan setiap malam. Tapi setidaknya di sini, tak ada mata yang memelototiku, tak ada lidah yang mengumpatku. Aku tidak punya pekerjaan, tidak punya uang banyak. Tabungan hasil menjahit. Kecil-kecilan saat masih tinggal di rumah mertua, kini tinggal beberapa lembar. Aku harus berhemat. Makan 2 kali sehari sudah cukup. Sarapan roti tawar, makan malam dengan mie instan. Aku bertahan, meski tubuhku mulai kurus dan wajahku tirus. Setiap malam aku bertanya dalam hati, Tuhan, sampai kapan? Tapi di sela-sela keputusasaan, ada satu hal yang membuatku terus bergerak. Nama itu, Rama. Aku memulai pencarian dengan langkah kecil. Kembali ke kampung masa kecilku di pinggiran kota. Rumah ibuku sudah lama dijual sejak beliau meninggal, jadi aku hanya duduk di warung kopi yang dulu sering kami lewati, berharap ada wajah atau suara yang familiar. Masih ingat sama keluarga Bulastri? Tanyaku pada pemilik warung yang kini sudah renta. Ia menyipitkan mata, memperhatikanku lama. Anak perempuannya 1, yang terakhir ya. Rani, ya?
Aku mengangguk pelan. Saya. Ia tersenyum kecil. Rama dulu sempat dicari-cari juga. Tapi anak itu pintar, kerjaannya cepat naik. Terakhir katanya jadi pegawai pemerintah, tapi pindah ke luar kota. Bapak tahu kemana? Ia menggeleng. Nggak pasti. Tapi ada yang bilang dia kerja di pemerintahan kabupaten sebelah. Bupati sekarang itu muda banget, kayaknya baru beberapa tahun naik. Orangnya mirip Rama kalau dilihat-lihat. Aku terdiam. Sebuah ketukan kecil bergaung dalam dadaku. Apakah mungkin hari berikutnya aku naik bus kota menuju kabupaten tetangga? Perjalanan 2 jam itu terasa seperti perjalanan pulang, walau aku sendiri tak tahu pulang kemana. Di luar jendela, pepohonan berlalu cepat. Hatiku berdebar. Bayangan Rama muncul terus. Wajah masa kecilnya, senyumnya, cara ia menggenggam tanganku saat aku menangis karena dimarahi ibu. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan kantor bupati. Gedungnya megah dan modern, dijaga satpam berseragam. Aku tak punya janji, tak punya alasan kuat, hanya membawa selembar kertas yang berisi nama lengkap Rama yang kutemukan di berkas keluarga lama. Aku menuliskan permohonan untuk bertemu dengannya. Bu, nggak bisa sembarangan, harus lewat protokol resmi. Ibu siapa ya? Tanya satpam Rama. Tapi tegas, aku hampir menyerah ketika seorang wanita berseragam ASN melintas dan melihat wajahku. Maaf, ini Bu Rani? Aku menoleh cepat. Iya, Bapak Bupati pernah cerita soal adik tirinya yang hilang kontak sejak kecil. Dek, bisa ikut saya sebentar? Aku dibawa ke ruang tunggu VIP, tanganku gemetar, napasku tak beraturan. Dan ketika pintu itu terbuka, dan sosok pria tinggi dengan jas resmi dan wajah tenang masuk ke ruangan, hatiku seakan berhenti. Rani? Aku menatapnya, dan tanpa sadar meneteskan air mata. Rama? Ia tertawa kecil, terkejut, lalu mendekat. Wajahnya masih sama. Lebih dewasa, lebih gagah, tapi senyumnya masih hangat seperti dulu. Ia memelukku. Erat. Seolah luka lama yang menganga akhirnya menemukan perban yang tepat. Sudah berapa tahun? Bisiknya. Aku mengangguk pelan, tenggorokanku tercekat. Terlalu lama. Hari itu kami duduk lama di ruangan pribadinya. Ia membuatkan teh hangat sendiri, dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli. Aku dengar kamu menikah, katanya pelan. Aku mengangguk. Sudah enggak lagi, aku keluar. Sekarang, mereka gugat aku. Fitnah. Wajah Rama mengeras. Matanya menatapku dengan sorot penuh amarah yang ditahan. Fitnah seperti apa? Aku menghela napas panjang, lalu menceritakan segalanya. Dari awal pernikahan perlakuan Bu Ratna, tuduhan tak berdasar, sampai surat gugatan yang membuatku terusir. Wajah Rama semakin tegang. Lalu, perlahan ia mengambil map dari lacinya. Ia membuka lembaran demi lembaran, sampai akhirnya berhenti. Di satu foto, Bu Ratna Sari? Tanyanya. Aku mengangguk, kaget. Iya, kamu kenal? Ia tidak menjawab langsung, tapi bola matanya menggelap, tangannya mengepal. Kemudian ia berkata pelan, nyaris seperti gumaman, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduku berdiri. Dia bukan cuma ibu mertuamu, Ran. Dia juga ibuku. Aku terdiam. Suara detak jam di dinding menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Dunia terasa berhenti. Apa maksudmu? Tanyaku dengan suara gemetar. Dia ibu kandungku. Aku baru tahu 3 tahun lalu. Waktu ayahku, ayah tirimu, sekarat, dia cerita semuanya. Bahwa aku anak hasil hubungan gelapnya dengan wanita lain. Dan wanita itu adalah Ratna. Tanganku gemetar. Mulutku terbuka, tapi tak bisa mengucap apapun. Kepala ini berputar, mencoba mengerti, menata kepingan teka-teki yang tiba-tiba berserakan. Artinya, suaraku tercekat. Kita saudara seayah? Rama mengangguk. Iya, dadaku serasa diremuk. Seluruh tubuhku dingin. Dulu,
Aku kehilangan Rama karena orang dewasa memisahkan kami tanpa penjelasan. Dan kini, aku menemukannya kembali, hanya untuk tahu bahwa rahasia besar telah disembunyikan dari kami selama ini. Bu Ratna. Wanita yang menuduhku, yang menyiksaku, yang menggugatku adalah ibu kandung kakakku sendiri. Dan bukan hanya itu. Dia juga wanita yang pernah menjalin hubungan dengan ayah tiriku, hubungan terlarang, yang ternyata berujung padaku dan Rama. Kini semuanya tampak masuk akal. Kenapa dia sangat membenciku? Kenapa dia memfitnahku seolah hidupnya tergantung pada kehancuranku? Dia takut. Takut aku menggali masa lalu. Takut rahasia ini terbongkar. Dan ternyata, tanpa aku sadari, aku sudah terlalu dekat dengan kebenaran. Rama memegang tanganku. Matanya tajam, tapi suaranya lembut. Rani, dengar aku. Aku akan bantu kamu. Kita bawa ini ke pengadilan. Kita buka semuanya. Dunia harus tahu siapa Ratna sebenarnya. Dan kamu harus dapat keadilanmu. Aku menatap mata kakakku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa tidak sendirian. Tidak gila. Tidak hancur. Aku punya kakak. Dan bersamanya, aku akan melawan. Hari itu, aku pulang dari kantor Rama dengan langkah berat, namun hati yang sedikit lebih tenang. Bukan karena segalanya membaik, tapi karena akhirnya aku tahu siapa yang berada di sisiku. Rama bukan hanya saudara yang lama hilang. Ia adalah bagian dari hidupku yang hilang, dan kini kembali utuh. Malam itu, aku duduk di atas kasur tipis di kamar kos, dan memandangi langit-langit yang mengelupas. Bayangan masa lalu silih berganti. Kata-kata Rama masih terngiang di telinga. Dunia harus tahu siapa Ratna sebenarnya. Tapi dunia yang kami maksud bukan hanya pengadilan. Dunia itu juga mencakup keluarganya, termasuk Adrian. Dan sejujurnya, bagian itu masih menyakitkan. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Rama, aku mendapat panggilan resmi dari pengadilan agama. Gugatan cerai dariku sudah diterima. Tapi yang membuatku terhenyak adalah adanya gugatan balik dari pihak Adrian, lengkap dengan tuduhan perselingkuhan dan pencemaran nama baik keluarga. Aku nyaris muntah saat membacanya. Mereka benar-benar serius menjatuhkanku, membuatku tampak seperti perempuan murahan yang tak tahu malu. Bahkan ada saksi yang katanya melihatku masuk hotel dengan pria lain. Saksi bohong. Dunia ini terlalu kejam untuk orang yang tak punya kuasa. Aku menemui Rama keesokan paginya, membawa berkas panggilan itu. Ia membacanya tanpa ekspresi, tapi aku tahu dari cara rahangnya mengeras bahwa ia sangat marah. Dia benar-benar main kotor. Gumamnya sambil meletakkan berkas itu di meja. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku lelah, Mas. Aku memanggilnya Mas kini, seperti dulu saat kami masih kecil. Rasanya hangat, aman. Rama berdiri dan menatapku lekat-lekat. Kamu nggak akan sendiri. Aku sudah minta tim hukumnya bantu kamu. Aku juga punya koneksi di lembaga bantuan hukum. Kita akan buktikan semua itu fitnah. Aku mengangguk, walau dadaku tetap sesak. Lalu, soal Bu Ratna, tanyaku pelan. Wajah Rama menegang. Kita belum bisa langsung buka semuanya di pengadilan. Kita butuh waktu. Tapi aku sudah mulai kumpulkan bukti. Surat lama dari ayahku. Ada yang menyebut nama Ratna dan anaknya. Kita tinggal pastikan kecocokan identitas. Aku menggigit bibir. Dia pasti panik. Rama mengangguk. Dan semakin dia panik, semakin berbahaya. Kamu harus hati-hati, dan memang benar. Keesokan harinya, aku mendapati sepeda motorku di kosan telah dirusak. Ban digembosi, spion patah, dan ada coretan kasar di bodi motor. Perempuan murahan hatiku. Tercekat. Aku langsung lapor ke Rama. Ia menyuruh pengawalnya berjaga diam-diam di sekitar kosku. Tapi kejadian itu membuatku semakin sadar. Aku sedang berada di ujung pisau tajam. Bu Ratna bukan hanya wanita penuh kebencian. Ia adalah sosok yang selama ini hidup dalam bayang kekuasaan. Ia akan melakukan apapun demi mempertahankan topengnya. Termasuk membunuh karakterku.
Sidang pertama dimulai seminggu kemudian. Aku datang dengan didampingi 2 pengacara dari tim Rama. Sementara Adrian datang sendiri, duduk di sisi lain ruang sidang dengan wajah kaku. Ia bahkan tidak menatapku sekalipun, sampai ketika majelis hakim memintanya memberikan keterangan. Penggugat telah meninggalkan rumah tanpa izin, dan dari informasi yang kami miliki, dia memiliki hubungan dengan pria lain. Kami memiliki saksi. Siapa saksinya? Tanya hakim. Seorang karyawan hotel tempat dia menginap malam itu. Aku menggeleng pelan. Itu tidak benar. Apakah ibu menginap di hotel seperti yang dituduhkan? Tanya hakim padaku. Aku menghela napas. Saya memang ke hotel malam itu, tapi bukan untuk bertemu siapa-siapa. Saya lari dari rumah karena diusir. Saya cari tempat aman untuk bermalam, dan saya bayar sendiri. Apakah ada bukti bahwa Anda membayar sendiri? Aku menoleh pada pengacara. Ia berdiri dan mengeluarkan berkas. Ini bukti pembayaran dari Ibu Rani. Kami juga punya CCTV dari hotel yang memperlihatkan bahwa beliau datang sendiri dan tidak ada tamu pria yang masuk ke kamarnya malam itu. Hakim menerima berkas itu dan mempelajarinya. Adrian menatap kami dengan wajah tegang. Kemudian hakim menatap Adrian. Jika tuduhan Anda tidak terbukti, maka ini bisa menjadi pencemaran nama baik. Anda yakin ingin meneruskan? Adrian terdiam. Dan, untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Setelah sidang selesai, aku keluar dari gedung pengadilan dengan tubuh lelah. Tapi hati ini mulai menemukan kekuatannya kembali. Rama menungguku di mobil, dan ketika aku masuk, ia langsung menatapku. Kamu luar biasa. Aku menunduk, air mata menetes pelan. Aku nggak tahu sampai kapan harus kuat. Sebentar lagi, aku janji. Kita akan bongkar semua. Bahkan, aku sudah temukan surat pengakuan dari ayah. Lengkap. Tertulis bahwa aku anak kandung dari Ratna. Aku menoleh cepat. Kamu serius? Rama mengangguk. Dan bukan cuma itu. Ada hal lain yang lebih penting. Apa? Ratna. Ternyata pernah tinggal satu atap dengan ayahmu dulu. Sebelum menikah dengan ibumu, aku mengerutkan dahi. Ada kemungkinan besar, Ran, dia menjalin hubungan ganda dengan ayahku dan ayahmu. Deku aku menatapnya dengan mata membelalak. Apa maksudmu? Kalau itu benar, kita bukan hanya kakak adik tiri. Kita seayah. Dunia serasa terbalik. Aku mencengkeram pinggiran kursi. Mencoba menstabilkan napasku. Tanganku gemetar. Seluruh tubuhku dingin. Jadi, semua ini, semua penderitaanku, semua kebencian dia padaku. Karena dia takut aku tahu masa lalunya, Rama mengangguk pelan. Dan sekarang, dia tak punya tempat sembunyi lagi. Aku menatap langit malam dari balik jendela kamar kos. Semua terasa gelap, tapi bintang-bintang kecil mulai muncul di langit yang kelam. Dulu, aku berpikir hidupku akan berakhir sebagai cerita sedih. Tapi sekarang, aku tahu bahwa aku punya sesuatu yang lebih kuat dari rasa sakit, kebenaran. Dan bersama Rama, aku akan berdiri di atasnya. Tak peduli seberapa tajam pisau yang diarahkan padaku. Aku tidak akan mundur. Belum sekarang. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar kos. Mata sembab dan wajah pucat menyambut pantulanku. Tapi ada sesuatu yang berubah. Tatapan itu tak lagi kosong. Kali ini, ada api kecil di sana. Kecil, tapi menyala. Aku sudah tak ingin jadi korban. Sudah cukup aku diinjak, dihina, difitnah. Jika dulu aku diam karena takut, sekarang aku akan melawan. Bukan demi harga diriku saja, tapi demi semua perempuan yang pernah direndahkan tanpa alasan. Dan demi kebenaran yang selama ini dikubur dalam-dalam oleh seorang wanita bernama Ratna Widyasari. Pagi itu, Rama mengajakku ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu milik seorang wanita lanjut usia bernama Bu Surti, mantan pembantu pribadi almarhum ayah Rama, yang ternyata juga sempat bekerja untuk keluarga ayah tiriku sebelum ibu menikah dengannya. Kami duduk di ruang tamu sederhana dengan aroma kayu tua dan kenangan. Bu Surti menatapku lama, lalu menggenggam tanganku dengan erat. Kamu mirip ibumu, Nak.
ucapnya lirih. Dadaku bergetar. Aku ikut bekerja di rumah itu sejak kamu belum lahir. Aku tahu semuanya. Tahu siapa Ratna. Tahu hubungan dia dengan dua laki-laki yang sama-sama terhormat, tapi juga sama-sama pengecut. Aku tak bisa menahan air mata yang jatuh pelan. Bu Surti pun mulai bercerita. 20 tahun silam, Ratna adalah wanita muda ambisius yang hidup di bawah bayang-bayang status sosial. Ia berselingkuh dengan dua lelaki berpengaruh, ayah Rama dan ayah tiriku. Keduanya tak tahu bahwa mereka menjalin hubungan dengan perempuan yang sama. Dan Ratna? Ia tak peduli. Yang penting, ia bisa naik kelas sosial, entah lewat siapa. Tapi, kemudian Ratna hamil. Tak jelas dari siapa ia panik. Ia takut aib itu terbongkar. Maka ia kabur dari rumah dan menikah dengan pria kaya lainnya yang sanggup menutupi semuanya. Anak yang ia lahirkan, Rama, diserahkan ke keluarga ayahnya secara diam-diam. Dan Ratna memulai hidup baru seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sampai, akhirnya, aku muncul di kehidupannya. Menikah dengan anak kandungnya yang lahir dari pernikahan sah berikutnya, Adrian. Dia takut. Ketakutan itu yang membuatnya tega menjebakku, menghancurkan nama baikku, bahkan menyeretku ke pengadilan. Di perjalanan pulang, aku duduk diam di jok mobil Rama. Tanganku menggenggam lipatan kertas tua. Surat pengakuan ayah Rama yang baru ditemukan dari arsip lawas. Tulisan tangan yang goyah tapi jelas. Anakku, jika kelak kau membaca ini, ketahuilah, ibumu adalah wanita yang mencintaiku dan juga mencintai orang lain. Aku tak pernah tahu siapa ayahmu sebenarnya. Tapi kamu adalah anak yang aku banggakan. Jangan salahkan ibumu, salahkan aku yang terlalu takut menghadapi kebenaran. Aku menahan napas. Begitu banyak kebenaran yang tersembunyi dalam diam. Keesokan harinya, aku kembali ke ruang sidang. Kali ini lebih tenang. Bukti-bukti sudah dikumpulkan, saksi-saksi mulai dipanggil, termasuk Bu Surti, yang bersedia memberi kesaksian di bawah sumpah. Saat melihat Bu Ratna duduk di kursi tergugat, wajahnya tetap angkuh. Tapi aku bisa melihat mata itu. Ada retakan kecil di balik riasan tebalnya. Retakan yang tak bisa lagi disembunyikan. Pengacara, Rama berdiri dan menunjukkan surat pengakuan serta kesaksian dari Bu Surti. Hakim tampak serius mencatat semuanya. Adrian menunduk. Untuk pertama kalinya ia tak lagi membelaku, tapi juga tak membela ibunya. Sidang itu berlangsung menegangkan. Tapi aku tahu, ini baru awal. Sore harinya aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kalau kamu masih teruskan, ini kamu akan menyesal. Ada harga yang harus dibayar. Aku menunjukkan pesan itu pada Rama. Ia menatapku tajam. Itu dia. Ini tandanya dia mulai panik. Apa yang harus kita lakukan? Kita biarkan dia merasa menang sebentar. Lalu kita hancurkan dia di hadapan semua orang. Beberapa hari kemudian, publik mulai tahu bahwa sidang keluarga hartawan mengandung kontroversi besar. Media lokal mulai mengangkat berita soal dugaan fitnah, manipulasi, dan kekuasaan. Nama Ratna mulai dibicarakan. Tak semua percaya, tapi suara-suara kecil sudah mulai tumbuh. Salah satu jurnalis muda, teman lama Rama, menghubungiku untuk wawancara. Awalnya aku ragu, tapi Rama meyakinkanku. Kebenaran perlu disuarakan, katanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bicara di depan kamera. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang tak akan lagi diam. Aku menceritakan bagaimana aku difitnah, diusir, dicemarkan nama baiknya, dan bagaimana ada tangan-tangan kekuasaan yang menyulut semuanya, tanpa menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang kumaksud. Video itu viral. Netizen mulai mempertanyakan citra Ratna sebagai wanita sosialita yang selama ini dieluk-elukan sebagai panutan. Dan saat itu, Ratna menghilang. Tak datang ke sidang berikutnya, tak muncul di hadapan publik. Tapi aku tahu, ini bukan akhir. Ini hanya jeda. Sebelum ledakan besar yang akan terjadi. Aku duduk sendirian malam itu, menatap langit dari balkon kecil kamar kos. Hidupku tak lagi sama. Luka masih ada.
Tapi aku tak takut lagi. Karena ada Rama. Karena ada harapan. Karena akhirnya aku tahu. Aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Aku adalah bara. Dan jika mereka terus mencoba menginjakku, aku akan jadi api yang membakar semuanya habis. Suara ketukan palu hakim sore itu menggema di ruang sidang seperti bunyi jenderang. Perang. Kali ini bukan hanya tentang tuduhan perselingkuhan yang tak berdasar. Ini tentang harga diri, masa lalu yang busuk, dan kekuasaan yang selama ini digunakan untuk menindas dalam senyap. Sidang memasuki tahap pembuktian. Semua yang terjadi sejak aku diusir dari rumah Adrian, kini dibongkar satu persatu di hadapan publik. Aku duduk di bangku saksi, menggenggam salib kecil peninggalan almarhum ibu yang selalu kubawa kemanapun. Tangan ini sempat gemetar, tapi tatapan Rama dari barisan depan membuatku bertahan. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengangguk pelan. Dan itu cukup. Saudari Rani, apakah Anda berselingkuh seperti yang dituduhkan oleh ibu mertua Anda, Ratna Widyasari? Tanya hakim dengan nada netral, tapi tegas. Aku menatap lurus ke depan. Tidak, Yang Mulia. Saya tidak pernah berselingkuh. Saya tidak tahu apa motif ibu mertua saya menuduh saya. Tapi saya bersumpah, saya tidak melakukan hal itu. Hakim mencatat, lalu memberi isyarat pada pengacara Rama. Inilah bukti yang telah kami kumpulkan, ujar pengacara itu, sambil menunjukkan beberapa dokumen dan rekaman CCTV dari hari di mana aku dituduh pergi dengan pria lain. Ini adalah rekaman dari rumah sakit tempat Rani berada sepanjang hari itu. Ia menemani tetangganya yang melahirkan dan menjadi pendonor darah saat stok darah langka. Tanggal dan waktu cocok. Tidak ada waktu untuk selingkuh seperti yang dituduhkan. Lanjutnya. Ruang sidang hening. Ratna, yang duduk dengan wajah tertutup kacamata hitam dan skarf mahal, tampak gelisah untuk pertama kalinya. Ia menggigit bibirnya. Matanya menyapu ruangan cepat, lalu menatap ke arah Adrian. Tapi Adrian hanya menunduk. Sepulang dari sidang, aku tak langsung pulang ke kos. Rama membawaku ke sebuah tempat yang tak kukenal. Ternyata itu rumah dinasnya, yang sederhana tapi bersih. Ia menyodorkan sebuah map coklat yang tampak tua dan penuh debu. Aku nemu ini di rumah ayah waktu aku bersih-bersih gudang tua, katanya. Map itu berisi dokumen tua, surat-surat cinta, dan foto-foto lawas. Salah satunya membuat dadaku seakan diremas. Itu foto ibu, berdiri di samping pria yang tak kukenal. Dan di belakangnya tampak Ratna muda dengan perut membuncit. Aku menatap Rama. Siapa? Siapa pria itu? Itu ayah tirimu. Pria yang menikahi ibumu setelah ayah kandungmu meninggal. Dan dia juga yang menjalin hubungan diam-diam dengan Ratna sebelum akhirnya menikahi ibumu. Kakiku lemas. Seluruh duniaku seperti miring. Jadi, wanita yang menghancurkan hidupku dulu pernah berselingkuh dengan ayah tiriku. Apa ini hanya kebetulan? Atau semua ini dirancang? Rama seolah membaca pikiranku. Ia menarik napas panjang. Aku sudah menyelidiki. Ada kemungkinan kuat. Aku dan kamu bukan hanya saudara tiri. Kita seayah. Keesokan harinya aku menerima amplop tanpa nama di bawah pintu kamar kos. Isinya salinan hasil tes DNA yang dilakukan diam-diam oleh Rama. Aku gemetar saat membacanya. 99,9% DNA cocok, kepalaku berputar. Aku harus duduk. Jadi benar. Aku dan Rama punya ayah yang sama? Jadi Ratna sengaja menghancurkan hidupku karena takut aku akan menggali semua ini. Tanganku mengepal. Jika dulu aku ingin melawan untuk membela diri, sekarang aku akan melawan demi kebenaran yang jauh lebih besar. Hari itu, aku berdiri di depan rumah Ratna. Bukan untuk meminta maaf, bukan untuk mengemis pengakuan, tapi untuk menghadapinya. Ia membuka pintu dengan wajah heran dan raut penuh kemenangan. Kau masih berani datang ke sini? Sindirnya tajam, aku menatapnya tajam. Aku datang bukan sebagai mantan menantumu. Aku datang sebagai adik dari anak kandungmu yang kau tinggalkan. Ratna terdiam, wajahnya memucat seketika.
Jangan main-main dengan aku, Rani. Aku tidak main-main. Aku tahu siapa Rama. Aku tahu siapa aku. Dan aku tahu siapa kamu. Wajah Ratna berubah. Wajah yang biasanya tegar, kini retak. Jika kau berani buka suara, kau akan menghancurkan semuanya, desisnya. Aku mengangguk. Mungkin sudah saatnya semuanya hancur, karena kebenaran lebih layak berdiri daripada kehormatan palsu. Malam itu, aku menatap langit lagi. Langit yang sama dengan malam-malam saat aku dulu menangis diam-diam. Tapi sekarang aku tak menangis. Aku merasa tenang. Karena malam ini, aku bukan lagi Rani si korban. Aku adalah Rani, anak dari masa lalu yang tak bisa dibungkam lagi. Dan aku akan berdiri di ruang sidang berikutnya, bukan untuk membela diri, tapi untuk membuka tabir busuk yang selama ini mereka kubur. Suasana ruang sidang hari itu terasa berbeda. Udara berat memenuhi setiap sudut, seperti menunggu ledakan yang akan mengguncang fondasi sebuah keluarga yang selama ini tampak sempurna di mata masyarakat. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak, meski hatiku berdebar tak terkira. Di kursi, terdakwa, Ratna duduk diam dengan wajah dingin yang berusaha ku kendalikan agar tak retak. Hakim mengetuk palu sekali lagi, dan sidang dimulai. Sidang hari ini akan memasuki babak pengungkapan bukti baru yang diajukan pihak penggugat, kata hakim tegas. Pengacara Rama bangkit dan menyerahkan sebuah map tebal berisi dokumen dan rekaman audio yang baru ditemukan. Yang mulia, kami meminta izin memutar rekaman ini sebagai bukti tambahan, ujar pengacara itu. Seketika, suasana hening. Semua mata tertuju pada layar yang menayangkan wajah seorang wanita, Ratna, berbicara dengan suara berat penuh kecemasan. Jika Rani sampai menggali masa lalu ini, semuanya akan hancur. Jangan biarkan dia melangkah lebih jauh, suara Ratna terdengar jelas. Aku menelan ludah. Itu suara ibu mertuaku sendiri. Dia takut aku tahu tentangmu, tentang hubungan kalian. Aku berbisik pada Rama yang duduk di sampingku. Rekaman dilanjutkan. Pembicaraan Ratna dengan seseorang yang tidak terlihat memperkuat bukti adanya konspirasi untuk menutup rapat masa lalu keluarga ini. Hakim menatap Ratna dengan tajam. Ibu Ratna, apakah Anda mengakui suara dalam rekaman tersebut adalah suara Anda? Ratna menghela napas panjang, lalu dengan suara yang bergetar menjawab, saya tidak menyangkalnya. Momen itu membuka pintu bagi kesaksian yang paling menentukan. Bu Surti dipanggil naik ke mimbar saksi. Dengan suara yang masih terdengar tegas meski usianya sudah lanjut, ia menceritakan semuanya. Bahwa Ratna bukan hanya ibu mertua yang penuh, tipu daya, tapi juga seorang wanita yang rela berbohong dan menjebak menantunya demi menutupi dosa lama yang sangat memalukan. Aku mendengarkan setiap kata dengan hati hancur dan penuh amarah, tapi juga lega karena akhirnya kebenaran mulai terbuka. Tepat saat itu, terdengar langkah berat di pintu ruang sidang. Seorang pria muda masuk dengan wajah tegas dan angkuh. Ia adalah bupati muda yang selama ini jarang muncul di media. Rama, kakak tiriku. Dia maju ke depan dan berkata, Yang mulia, saya ingin mengungkap sesuatu yang belum pernah diketahui oleh banyak orang. Seluruh perhatian tertuju padanya. Rama melanjutkan, Ibu Ratna bukan hanya ibu mertua saya dan adik saya, dia juga ibu kandung saya sendiri. Hasil tes DNA yang baru saya terima membuktikan bahwa kami seayah. Wajah Ratna berubah menjadi pucat pasi. Rama menarik sebuah foto lama dari mapnya, memperlihatkan Ratna muda sedang hamil, berdiri bersama pria yang ternyata adalah ayah kami. Ayah tiri saya, ayah kandung Rama, dan ayah dari Rani. Semuanya satu orang yang sama. Dan Ratna sengaja menutupi hubungan ini karena takut kehancuran reputasi dan kekuasaannya. Tangis tertahan pecah dari bibirku. Rama menatap Ratna dengan mata yang penuh kekecewaan. Dia juga sengaja menjebak saya dan Rani dengan tuduhan palsu agar kami tak bisa menggali kebenaran ini. Suasana ruang sidang bergemuruh dengan bisikan dan teriakan kecil. Hakim mengetuk palu untuk meminta ketenangan. Apa yang Anda katakan ini sangat serius, Tuan Rama. Apakah Anda memiliki bukti kuat?
Rama mengeluarkan dokumen lengkap, rekaman, pembicaraan rahasia, dan hasil tes DNA yang resmi. Hakim mengangguk pelan. Kami akan memasukkan bukti ini sebagai bagian dari berkas perkara. Sidang akan dilanjutkan dengan penyelidikan mendalam. Di luar ruang sidang, aku bertemu dengan Ratna untuk pertama kalinya setelah pengakuan itu. Ia menatapku dengan mata sayu yang berbeda dari biasanya. Aku tak pernah menyangka kebenaran ini akan terungkap secepat ini, katanya lirih. Aku menggenggam tangannya untuk sesaat. Ini bukan tentang membalas dendam, Bu Ratna. Ini tentang keadilan dan kebenaran. Supaya kita semua bisa pulih dan melangkah maju. Ratna menunduk, seolah ingin meminta maaf, tapi kata-kata itu tak keluar dari bibirnya. Aku tahu perjalanan ini masih panjang. Namun, hari ini, beban yang selama ini kutanggung sedikit terangkat. Kebenaran telah mulai menang. Hari itu, ruang sidang kembali dipenuhi oleh sorot mata penuh penasaran dan bisik-bisik yang tak henti. Semua menunggu keputusan hakim atas semua pengakuan dan bukti yang telah dihadirkan. Aku duduk bersebelahan dengan Rama, merasakan detak jantung yang tak pernah sedebar ini sejak perkara ini dimulai. Namun, di balik rasa tegang itu, ada sedikit harapan yang mulai menghangat. Hakim membuka sidang dengan suara berat. Setelah mendengarkan semua keterangan, bukti, dan saksi, pengadilan memutuskan bahwa tuduhan perselingkuhan terhadap Rani tidak berdasar dan merupakan rekayasa yang disengaja untuk menjatuhkan kehormatan. Teriakan kecil kebahagiaan terdengar di sana-sini. Aku menatap Ratna yang kini duduk membisu, wajahnya menunjukkan kombinasi antara kemarahan dan kepasrahan. Hakim melanjutkan. Selain itu, pengadilan juga merekomendasikan penyelidikan lanjutan terhadap dugaan tindakan kriminal yang dilakukan Ratna, termasuk pencemaran nama baik dan konspirasi. Semua yang hadir terpaku. Ratna akhirnya berbicara, suaranya berat dan penuh penyesalan. Aku salah. Aku melakukan itu semua karena takut masa lalu kami terbongkar. Aku takut kehancuran keluargaku. Aku memandangnya dengan mata penuh duka dan ketegasan. Kebenaran memang menyakitkan, Bu Ratna. Tapi itu satu-satunya jalan untuk kita bisa mulai sembuh. Setelah sidang selesai, Rama dan aku berjalan keluar gedung pengadilan. Di luar, udara pagi terasa segar, membawa harapan baru. Rani, kata Rama pelan. Aku tahu ini sulit, tapi kita harus bersiap menghadapi masa depan yang mungkin tak mudah. Kita bukan hanya saudara, tapi juga satu keluarga. Aku mengangguk, aku siap. Karena selama ini, aku hanya ingin sebuah kehidupan yang jujur dan damai. Hari-hari berikutnya penuh dengan proses hukum dan penyembuhan luka yang terbuka. Namun, aku merasakan sesuatu yang baru, kebersamaan yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Malam itu, aku duduk di balkon kamar kos, menatap langit yang berkelap-kelip bintang. Dalam hati aku berbisik, mungkin ini awal dari cerita baru. Cerita tentang keluarga yang dibangun dari kejujuran dan pengampunan. Aku tahu jalan di depan masih panjang, tapi aku tak lagi sendiri. Kakakku ada di sini, dan aku siap menjalani apapun yang datang. Sejak keputusan pengadilan diumumkan, suasana di sekitar hidupku berubah perlahan. Meski bayang-bayang masa lalu masih mengintai, aku mulai merasakan cahaya kecil yang menyinari hari-hariku. Rama menjadi sosok yang tak hanya sebagai kakak tiri, tapi juga pelindung dan sahabat sejati. Kami mulai menghabiskan waktu bersama, berbagi, cerita, dan mencoba memahami luka masing-masing yang selama ini tersembunyi di balik topeng. Hari-hari yang dulu terasa sunyi dan penuh ketakutan, kini mulai diisi dengan tawa dan harapan. Kami mengunjungi kampung halaman lama yang selama ini seolah terlupakan. Di sana, aku melihat sisi lain dari Rama. Pria muda penuh tekad yang berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keluarganya yang rapuh. Kehadiran Rama juga membuka pintu bagi keluargaku untuk menerima kenyataan baru ini. Meski awalnya ada penolakan dan ketakutan, perlahan mereka mulai belajar untuk mengerti dan memaafkan. Namun, perjalanan penyembuhan tak selalu mulus. Ada saat-saat ketika bayangan ibu mertuaku datang menghantui, membuatku ragu dan lelah. Aku berusaha kuat, tapi terkadang air mata tak bisa kutahan.
Rama selalu ada saat itu, menguatkanku dengan kata-kata yang tulus dan pelukan yang menghangatkan jiwa. Rani, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melangkah ke depan, katanya dengan suara lembut. Aku mengangguk, merasa sedikit lebih ringan. Di tengah proses itu, aku juga mulai membuka lembaran baru dalam hidupku. Aku melanjutkan pekerjaanku dengan lebih semangat dan berusaha membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarku. Hari-hariku kini dipenuhi dengan harapan, walau terkadang masih ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu, kesembuhan itu bukan sesuatu yang instan, tapi aku percaya, dengan cinta dan ketulusan, semua luka bisa terobati. Malam hari di kamarku, aku menulis surat untuk Rama, mengungkapkan rasa terima kasih dan harapanku. Kita mungkin dilahirkan dari kebohongan dan rahasia, tapi aku yakin kita bisa merajut cerita baru yang indah bersama. Aku menutup surat itu dengan senyum kecil, menatap langit yang kembali berhiaskan bintang. Masa depan mungkin penuh ketidakpastian, tapi aku siap menghadapinya. Waktu berjalan pelan namun pasti. Musim demi musim berganti, dan bersama itu luka-luka lama mulai tertutupi oleh lapisan baru. Harapan, keberanian, dan cinta yang perlahan tumbuh dari puing-puing. Hari itu, aku berdiri di hadapan sebuah rumah tua di pinggiran desa. Rumah yang dulu pernah menjadi saksi bisu kenangan masa kecilku, sebelum semuanya hancur oleh perpisahan dan rahasia. Rumah yang kini berdiri kembali, direnovasi oleh Rama sebagai simbol awal yang baru untuk keluarga kami. Tempat ini seperti hati kita yang dulu retak, tapi kini disatukan kembali, ya? Ucapku lirih sambil memandangi tembok yang kini dipenuhi bunga rambat. Rama tersenyum di sampingku. Aku tak bisa memilih dari siapa aku lahir, tapi aku bisa memilih siapa yang akan kusebut sebagai keluargaku. Dan kamu, Rani, adalah adikku. Bukan karena darah saja, tapi karena kau membuatku mengerti apa arti memaafkan. Aku mengangguk, dan tanpa sadar, air mata menetes pelan. Tapi kali ini bukan air mata duka. Ini adalah air mata penyembuhan. Kehidupan setelah persidangan tak serta-merta mudah. Nama keluargaku sempat jadi buah bibir. Namun, anehnya, saat kebenaran terkuak, banyak mata mulai terbuka. Mereka yang dulu memuja Ratna karena kekuasaan dan kemunafikan, kini mulai belajar bahwa kebenaran kadang datang dari tempat yang paling mereka rendahkan. Bu Ratna sendiri, setelah keputusan sidang, memutuskan menarik diri dari kehidupan sosial. Ia menjalani masa hukuman rumah dan terapi psikologis karena depresi berat. Rama sempat menjenguknya, dan aku butuh waktu untuk bisa menatap matanya lagi. Tapi hari itu datang juga. Kami duduk bertiga dalam ruang tamu yang hening. Tak ada penghakiman, tak ada suara tinggi. Hanya 3 orang yang pernah saling menyakiti, berusaha belajar menjadi manusia kembali. Aku salah, Rani. Aku begitu takut kehilangan nama baik, sampai lupa bahwa yang paling berharga adalah kejujuran. Maafkan ibu, ucap Ratna. Suaranya serak, wajahnya tak lagi penuh gengsi. Aku menarik napas dalam. Butuh keberanian besar untuk sampai di titik ini. Ibu sudah kehilangan banyak, tapi yang terpenting, kita masih hidup. Kita masih bisa memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Ia menangis. Kali ini bukan karena kalah, tapi karena akhirnya dia melepas topeng yang selama ini melekat terlalu lama. Beberapa bulan setelahnya, aku berdiri di pelaminan seorang sahabat, menjadi pengiring pengantin. Senyumku tak lebar, tapi tulus. Hidupku belum sempurna. Tapi aku tak lagi hidup dalam bayang-bayang. Aku mulai menata hidupku sendiri. Rama menjalani jabatannya sebagai bupati, dengan hati yang lebih terbuka. Ia memperjuangkan keadilan, bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam kehidupan masyarakat kecil yang dulu mungkin tak punya suara seperti aku. Aku memutuskan untuk membuka rumah baca kecil di desa, tempat di mana anak-anak bisa belajar, tertawa, dan membayangkan masa depan yang bebas dari kekerasan atau kemunafikan orang dewasa. Sore itu, seorang anak kecil menghampiriku dan bertanya, "Kak, kenapa rumah bacanya namanya Ruang Pulang?" Aku tersenyum,
membelai rambutnya pelan. Karena kadang kita harus tersesat jauh dulu, sebelum akhirnya tahu kemana kita benar-benar ingin pulang. Dan aku akhirnya tahu, aku telah pulang. Pulang ke diri sendiri.